Bosen sama mouse yang bentuknya bolong-bolong? Jangan ganti mouse, ganti casingnya aja. Emang bisa? Akhirnya ganti casing mouse bisa dilakukan bre. Cuma bukan untuk sembarang mouse. Nah, mouse yang satu ini bisa diganti casingnya. Ini adalah Noir M1 modular. Mouse pertama dari Noir yang punya konsep modular. Casingnya bisa digonta-ganti dan asiknya lagi, casing penggantinya udah kita dapat langsung saat kita beli mouse-nya. Noir M1 modular ini adalah mouse wireless yang punya 3 mode penggunaan. Bisa pakai USB dongle, bisa pakai Bluetooth, dan bisa pakai kabel untuk sekalian ngecas. Gimana detail selanjutnya? Kita lihat bareng-bareng. Kita mulai dari kelengkapannya dulu aja kali ya. Di paket penjualannya selain unit mouse kita dapat beberapa aksesoris. Ada kabel yang warnanya sama dengan warna mouse-nya. Kabelnya ini paracord dengan panjang 1,8 meter. Dan kabel ini sangat fleksibel sehingga tidak akan terlalu mengganggu pergerakan mouse saat digunakan. Kemudian kita dapat spare casingnya yang terdiri dari 3 part. Bodi belakang, bagian klik kanan, dan bagian klik kiri. Terus ada USB adapter yang bisa digunakan untuk naruh dongle biar dekat sama mouse-nya. Cuma kok warnanya hitam ya, jadi nggak sinkron sama warna mouse dan kabelnya. Tapi nggak apa-apa, karena saya juga nggak pernah pakai sih. Kemudian kita juga dapat spare mouse fit 1 set dan ada kartu petunjuk penggunaan. Dimana di dalam kartu manualnya ini dijelaskan tentang fungsi tombol, mode, cara pakai softwarenya. Tapi malah bagian terpenting, cara ganti casingnya tidak dicantumkan. Jadi buat kamu yang suka takut-takut bongkar barang, kamu lihat dulu aja petunjuk dari saya untuk mengganti casingnya ya. Dia menggunakan sistem magnetis, jadi tinggal angkat bagian ujung belakang bodi, dia akan langsung terangkat. Dan di tengah ini ada tempat penyimpanan USB dongle. Terus untuk bagian klik kanan dan kiri tinggal diginiin. Udah, nggak usah pakai tenaga, dia bisa langsung lepas. Kemudian pasangnya juga gampang. Tinggal dibalik aja yang kamu lakukan tadi kayak gini. Mouse ini punya bobot 71 gram kalau pakai casing bolong-bolong dan 72 gram kalau ganti yang solid. Sekarang untuk desainnya. Dia dibilang punya desain ambidextrous, tapi kalau saya bilang bukan true ambidextrous. Karena side buttonnya cuma ada di sebelah kiri, jadi otomatis mouse ini lebih cocok untuk dipakai oleh pengguna tangan kanan. Dia punya 6 programmable button dan di bagian bawahnya ada tombol untuk pairing Bluetooth dan ada switch untuk mengganti ke mode dongle, wired, atau Bluetooth. Mousepad-nya dari bahan PTFE dan glide-nya di atas mousepad terasa smooth. Lancar banget, gak ada hambatan sama sekali. Noir M1 modular ini juga udah punya RGB. Ada di bagian scroll wheel, terus ada di bagian samping dan melingkari bodi bagian bawah dan ada juga di bagian pantatnya. RGB baru akan kelihatan banget kalau kita pakai casing yang bolong-bolong. Tampilannya cakep banget terutama di bagian pantat yang pas ada logo Noirnya. Tapi kalau kamu pakai casing yang solid, RGB yang kelihatan hanya di bagian scroll wheel dan di bagian bawah aja. Secara spek dia udah menggunakan sensor kelas atas PMW3370 Plus dan responnya benar-benar cepat. Maksimum DPI-nya 19.000, maksimum acceleration 50G, maksimum speed 400 fps, di bounce time 0-30 ms dan polling rate maksimum 1000 Hz. Untuk switch dia menggunakan Kiof JM 8.0, switch andalan mouse gaming zaman sekarang. Karena selain responsif, daya tahannya juga gila banget, diklaim mencapai 80 juta klik. Sedangkan untuk encoder menggunakan TTC Gold dan feel scrollnya enteng banget bre. Untuk baterai dia punya kapasitas 300 mAh, tapi untuk daya tahannya sendiri tidak disebutkan di spesifikasinya. Cuma mouse ini punya beberapa fitur yang bisa kita ubah di softwarenya yang nantinya bisa kita pakai untuk lebih menghemat baterai. Sekalian aja kita lihat gimana tampilan softwarenya. Ini adalah tampilan software dari Noir M1 Wireless Modular Mouse. Di halaman utama, seperti standar software pada umumnya, kita dikasih layout dari mouse-nya dengan fungsi tombol yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita di sini ya. Kemudian di bounce-nya juga bisa kamu atur di sini 4 milisecond, 5 milisecond, silahkan pilih aja nanti sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian ini untuk DPI-nya kita dikasih 7 stage, dimana kita bisa atur mau pakai 1 atau bisa sampai 7, dimana masing-masing DPI stage ini punya warna LED yang berbeda-beda. Kemudian untuk DPI-nya sendiri dia minimumnya adalah 50 dan maksimumnya adalah 19.000, silahkan kamu atur sendiri. Dan untuk LED-nya ini adalah di bagian scroll wheel. Jadi kalau kamu pilih DPI yang pertama ini ya, maka nanti di scroll wheel-nya yang nyala adalah merah dan seterusnya. Dan untuk efeknya bisa kamu atur di sini, cuma sayangnya efeknya cuma ada 2 dan nggak bisa disinkronkan dengan LED yang ada di bagian belakang. Kemudian untuk polling rate juga bisa kamu rubah di sini. Semakin kecil dia akan lebih menghemat baterai. LOD juga bisa kamu atur. Kemudian kamu bisa aktifin ripple dan juga fix line agar pergerakan mouse kamu kalau pas lagi horizontal itu bisa lebih lurus.
Kemudian untuk mouse parameter ini juga umumnya ada di software mouse yang lain dan bisa kamu atur-atur sendiri lah ya sesuai dengan kenyamanan kamu seperti apa. Dan kemudian makro juga bisa kamu atur di sini. Kalau saya sendiri nggak pernah pakai. Dan terakhir adalah RGB, di mana di sini kita dikasih ada beberapa mode. Kemudian di sini ada opsi juga untuk menurunkan brightness, kemudian menurunkan dan menaikkan speednya juga. Kemudian ada opsi untuk mematikan LED saat mouse-nya bergerak dan juga mematikan LED saat dia lagi idle. Jadi untuk bisa menghemat baterai, alangkah baiknya memang ini dimatiin aja. Karena ternyata waktu saya pakai dengan kondisi default tadi, dia ada di tengah-tengah, kemudian speednya juga ada di tengah-tengah, dan dua LED-nya nyala. Itu mouse-nya hanya bisa bertahan dari 100% sampai dia udah minta ngecas sekitar 15 atau 10% itu hanya dalam waktu sekitar 2 hari. Tapi begitu saya matiin semua LED-nya, jadi nggak pakai RGB sama sekali, dia bisa bertahan 5 hari masih belum minta ngecas loh waktu itu. Jadi untuk fitur RGB pada mouse gaming high performance dan wireless itu sepertinya agak kurang kurang pas ya. Karena kalau RGB-nya nyala dia juga nggak bisa kelihatan karena mouse-nya dipegang, tapi baterainya jadi lebih boros. Jadi semoga aja untuk versi mouse dari Noir berikutnya mungkin bisa ngedrop aja RGB-nya, nggak usah dikasih. Siapa tahu selain baterainya bisa lebih awet, harganya mungkin juga bisa lebih turun dan bobot dari mouse-nya juga bisa jadi lebih ringan. Itu dia tadi Noir M1 modular. Overall setelah memakai mouse Noir M1 modular ini rasanya bener-bener solid bre. Walaupun saya udah sering pakai mouse dengan bobot di bawah 60 gram, ternyata pakai yang 70 gram rasanya hampir nggak ada bedanya. Udah gitu secara performance dan juga secara feel-nya dia boleh saya bilang nih nggak kalah sama mouse lain yang harganya jauh lebih mahal. Ditambah lagi dia punya fitur modular yang masih belum umum kita lihat di sebuah produk gaming mouse. Dan ini baru mouse pertamanya Noir. Gimana nanti mouse yang kedua? Tapi nggak perlu nungguin yang kedua. Kalau kamu tertarik sama yang ini, langsung cek aja linknya di bawah.